minus 1. Betul ya? Yang dulu pernah sekolah tahu itu. Nah kalau tangen, angka paling kecil berapa? Minus tak terhingga. Angka paling besarnya berapa? Juga tak terhingga. Apa ini? Ini adalah analogi tentang bisnis, tentang kerja. Kalau Anda kerja jadi karyawan itu kayak sinus kosinus, stabil semuanya. Angka paling gedenya yang 1. Gajinya udah segitu tuh. Nggak mungkin gaji 2 miliar, nggak mungkin itu. Oh tahun depan jadi 3 miliar, nggak mungkin itu. Bonus dapat 80 miliar, nggak mungkin itu. Ya, ketakar dia pasti. Kalau susah pun, lagi ngutang pun juga minus 1. Paling utangnya cuma periuk, panci, ya kan? Nah, cicilan motor, oke? Listrik, air, itu aja minus 1. Jadi nggak jauh-jauh angkanya. Nggak mungkin karyawan punya utang 20 miliar, nggak ada itu. Ya? Jadi angkanya ketakar. Nah itu kalau lagi tinggi itu habis uang lagi banyak tuh ya, itu habis gajian. Ya? Makannya ayam. Besoknya makan bayam, mulai turun. Ya? Pas minus gitu, garam. Ya? Nah ada mulai ke bawah itu puasa Senin Kamis dia. Nah, ya? Hati-hati tuh ada yang meninggal itu. Kenapa? Puasanya Senin bukannya Kamis. Ya? Itu bahaya. Jadi kalau puasa Senin buka juga Senin ya, jangan bukannya Kamis gitu ya. Kalau puasa Senin Kamis ya bahaya beneran itu, oke? Jadi ibadah pun juga pakai ilmu ya. Kalau tanpa ilmu nanti bisa meninggal, kasihan juga itu ya. Nah, kalau tangan tanpa batas, pengusaha ini minusnya bisa gila-gilaan. Tapi kalau untung juga gila-gilaan. Mana yang benar, mana yang baik? Mesti paham konsekuensi itu aja. Apapun Anda pilih punya konsekuensi. Allah aja, Nabi aja nggak pernah maksa. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, terserah. Tapi konsekuensinya gini loh. Dikasih peringatan, dikasih peringatan, kasih peringatan. Nah, beruntunglah jiwa yang menyucikan, celakalah mereka yang mengabaikan. Pilihan. Tapi masing-masing punya konsekuensi, betul? Contoh, saya ini ada infocus. Saya pecahkan misalnya. Boleh? Boleh, tapi ada konsekuensi. Ganti satu. Nama dicoret dari Telkom, betul? Peserta juga IPODI gila sudah ya. Nggak usah ikut seminarnya sudah ya. Infocus nggak ada salah dipecahin sama dia. Oke? Semua ada konsekuensi. Sholat 2 bahasa boleh nggak? Orang kan ada yang sholat bahasa Jawa gitu misalnya kan. Ini enggak, sholat 2 bahasa boleh nggak? Boleh tapi nggak terima. Enggak? Iya, boleh tapi nggak terima, dosa malah jadinya. Jadi apapun yang dilakukan tuh boleh ada konsekuensi. Nah sama juga Anda jadi karyawan ada konsekuensi, Anda jadi pengusaha ada konsekuensi. Kebanyakan orang tidak paham konsekuensi. Pas gagal nyalahin partnernya. Kalau Anda jadi pengusaha mentalnya gitu, percaya sama saya, nggak bakal sukses. Sampai kapanpun nggak bakal sukses. Karena apa? Anda tidak bertanggung jawab atas keputusan Anda. Tapi memang benar Mas Ipo, dia yang nyolong Mas Ipo, karyawan saya nyolong. Yang rekrut karyawan itu siapa? Yang nggak controlling itu siapa? Kenapa Anda bisa tercolong? Betul? Tapi partner saya Mas Ipo, dia kerjanya malas-malasan. Saya semuanya yang kerja, capek saya. Yang milih partner itu siapa? Yang memutuskan untuk berbisnis itu siapa? Yang nggak jelas bagi hasilnya di awal siapa? Oke? Tanggung jawab, walaupun jelas dia yang salah. Ya, kalau pengusaha pengen sukses gitu caranya. Anda jangan nyalakan keadaan. Ya. Nah, tapi investor saya Mas Ipo itu dia modalnya janjinya 100 juta. Tahu di awal cuma iprit-iprit 2 juta, 3 juta. Mau apa kita? Yang bujuk dia siapa? Ya. Yang mengatakan bisnis harus 100 juta siapa coba? Kan Anda yang mulai semuanya. Yang memutuskan untuk berbisnis kan Anda juga. Betul? Bertanggung jawab. Ya. Ada orang gagal, ya. Ada mentornya siapa gitu, ya, pemilik bimbel misalnya gitu. Dia nyalahin, "Oh, tuh gara-gara dia tuh, aku sebenarnya dia tuh." Yang dia omongin mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kan Anda yang menyerap, betul? Anda yang mengolah, Anda yang mengunyah. Ngapain ada salahin dia? Mungkin Anda yang serakah, Anda telan mentah-mentah semuanya. Satu. Kedua, Anda mungkin yang tidak belajar lanjutannya. Taunya cuma sepotong aja. Dua. Ketiga dan seterusnya. Jadi bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kita ambil. Ya. Nah, ini adalah aneh. Pas rugi dia nyala-nyalain itu, pas untung makan sendiri, kan aneh coba. Jadi bertanggung jawab. Kalau pengen jadi entrepreneur. Jadi untung bisa, rugi bisa, yang penting kita tanggung jawab. Termasuk ya, kalau teman-teman nanti usahanya besar, muncul lagi konsekuensi yang lain, apa itu? Bisa jadi kepolisian, betul? Bisa lagi ranah hukum. Semakin besar bisnis Anda akan ketemu kayak gituan semuanya. Bertanggung jawablah. Ya, jangan lempar-lempar bola seperti itu. Lanjut. Pagi, sore,
Omset. Nggak kena teman sebelahnya. Omset. Oke, pastikan teman sebelahnya kena. Kalau nggak ada orang, jin juga boleh ya. Yang saya anehnya itu, kita hampir selesai ya, sekitar 5 menit lagi selesai. Yang anehnya itu, kita ini belajar fisika 5 tahun, kimia 6 tahun, 5 tahun. Betul? SMP, SMA. Yang anehnya apa? Ilmu uang nggak pernah belajar. Ilmu properti nggak pernah belajar. Akhirnya susah, cari uang nggak bisa. Ya. Oh, tapi kan kimia penting Mas Ipo. Betul, saya setuju. Kalau kimia penting, tentu ilmu uang juga penting. Betul ya? Anda belajar 6 tahun tentang kimia, 1 hari pun tidak belajar ilmu uang. Yang katanya kuliah finance sekalipun ternyata bukan ngomong uang. Apa itu? Ngurusin uang orang itu. Bagaimana uang bertumbuh, berkembang, gak pernah belajar. Makanya susah cari uang semuanya. Udah berumur, udah jenggotan, jenggot di sini, nggak bisa cari uang. Tersinggung ya. Nah, orang Filipina, orang Malaysia, orang Singapura saya salut. Mereka itu usia SMP biasa cari uang, walaupun keluarga kaya. Liburan kerja di McD, KFC, kerja di pom bensin, itu biasa. SMA gitu juga, enggak melulu orang miskin, banyak orang kaya seperti itu. Nah kita kan enggak, malu kalau kerja. Kalau kerja itu artinya keluarga lagi susah. Padahal Nabi itu mulai cari uang usia berapa? 6 tahun jadi penggembala. Usia 6 tahun coba. Ya. Kita masih main itu ya, TK gitu ya, main lompat-lompat, Nabi udah cari uang itu. Usia 6 tahun jadi penggembala. Usia 8 tahun jadi pedagang, ikut pamannya. Ya. Nah kita kalau begitu, wah ini anak kecil nanti mata duitan ini. Saya bilang mata duitan itu nggak baik, tapi nggak bisa cari duit itu lebih parah menurut saya. Betul ya? Dua tua-tua usia 20-an cari duit nggak bisa, itu lebih parah menurut saya. Ya, lebih mending Anda bisa cari duit sejak awal. Orang ngomong mata duitin biar aja, karena dia nggak punya uangnya soalnya. Ya. Segala yang berlebihan itu tidak baik, kecuali apa? Amal sama duit. Ya, nah itu boleh berlebihan, ya nggak apa-apa. Ya. Benar nggak? Benar nggak ini? Segala yang berlebihan tidak baik kecuali amal, kecuali duit, boleh berlebihan. Ya. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Wah, bijaksana dia. Ya. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Itu betul. Tapi kalau Anda ngomong berkali-kali, ntar ketahuan lagi bokeh. Ini diam aja. Nah, ini diam aja sudah. Nah, karena apa? Sepenting-pentingnya uang, lebih penting lagi ilmu di balik uang. Maka saya setuju sama teman-teman yang belajar, cari ilmunya, kejar. Saya ngejar ya, Richard Branson, belasan juta tuh habis. Yang lain sampai puluhan juta itu. Yusuf Qaradawi, itu biaya juga lumayan. Memang sekalian lewat, tapi itu resiko saya ketinggalan pesawat lumayan waktu itu. Kejar ilmunya. Yang gratis kejar, yang berbayar kejar. Jangan pas gratis rame. Pas berbayar ogah. Ada lagi orang kaya dibalik sama dia. Kalau yang gratisan nggak mau dia. Bayar mahal, malu datang dia. Ini pun cilaka menurut saya. Cari ya, saran saya itu ilmu tuh ilmu, guru, buku cari. Orang yang sungguh-sungguh sama ilmu, coba lihat, dijamin tidak fakir. Ya. Andai kata susah pun ketika nuntut ilmunya, setelah itu naik dia. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Fakir itu gelap, gak akan ketemu dia. Ya. Mereka yang sungguh-sungguh dengan ilmu, coba Anda lihat dimanapun itu, ya, dijamin tidak fakir. Mungkin kaya, mungkin tidak, tapi jelas dia itu aman. Level nafkahnya itu aman. Ya, jadi kejar ilmunya. Oke? Seminar, training, coaching, semuanya kejar. Lanjut. Kalau saya kejar nih. Bagaimana bisa ketemu personal ya? Saya kejar ini. Ya. Agar bisa ngobrol langsung, ya, tanya-tanya langsung, kita kejar semuanya. Ya, tapi worth it gitu. Karena apa ya? Masuk dalam 500 orang terkaya nih Richard Branson ini. Ya, beda ilmunya. Kalau lihat fotonya juga kayaknya dia minta foto itu ya. Nah, biasanya dia kesini gitu ya. Enggak, jujur, mesti jujur. Saya minta foto sama dia ya. Nah, ini dia waktu itu pegang buku 10 jurus terlarang ya. Jadi anak muda berbisnis itu bagus ya, awal-awal masih muda berbisnis itu bagus karena apa? Minimal Anda menang 3 hal. Berapa hal? Berapa hal? 3 hal. Pertama, cukup keberanian. Anda umur 20-an dengan umur 40-an, percaya sama saya, tingkat beraninya beda. Betul? Pasti beda. Umur 20 tahun ajar aja udah semuanya itu. Jack Ma ngajarkan gitu. Jack Ma itu orang terkaya di Cina sekarang. 5 besar lah. Yang punya Alibaba.com. Ya. .com atau apa dia itu? .com ya. Nah, lihat tuh mukanya, ya. Pak Andri Wongso bilang mukanya nggak ada hoki itu, ya. Nggak ada hoki, orang kaya mukanya, tapi terkaya.
Nah, jadi nggak ada kaitan dengan wajah ternyata. Oke? Dia bilang, Anda kalau usia 20-an, hajar semuanya. Kalau menurut saya tambahin selagi legal, selagi halal, hajar semuanya. Oke? Karena nanti Anda ketika usianya 40-an, itu tingkat beraninya beda sudah. Percaya sama saya. Saya itu dulu bawa mobil sebelum nikah, itu ngebut itu. Dan saya kalau dipotong, saya akan balas. Saya akan potong balik dia. Ya? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih cepat? Ayo, kita kejar terus itu. Belum nikah. Setelah nikah beda. Dipotong orang, biarin aja. Udah, beda sudah. Punya anak, makin slow lagi udah itu. Ya? Ini beneran. Dan saya juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Itu fitrah otomatis aja udah. Karena dimaki orang, udah biarin aja sudah. Udah biarin aja udah. Pak kalau mau perang pun kita ayo sebenarnya. Ya? Malah kita makin kenal polisi, makin kenal ini, kita makin hati-hati malah itu. Bahkan kalau ribut tuh ya kita punya relasinya semua. Ya, tapi justru sekarang tuh makin kita hati-hati. Ya, nah itu bedanya. Keberanian usia 20-an, 40 tahun beda. Mumpung usia 20-an, 30-an, kan usia 20-an nih, 30-an nih, bener gak? Ada yang 70-an di sini ada? Ada yang mukanya mungkin boros gitu ya. Nah, yang boros tuh kantong, yang muka jangan gitu ya. Pengen awet muda? Pengen awet muda? Saran saya bangun awal satu. Jangan bangun subuh, bangun sebelum subuh. Itu menyehatkan, bikin awet muda. Oke? Kedua, ya, itu makan yang lemak-lemak dikurangi. Tadi Mas Aden udah bilang. Ketiga, follow akun Twitter saya. Ya. Asem ini pembicaraan ya. Dan kalau masih usia 20-an, masih punya stamina, betul? Capek-capek dikit nggak masalah. Tidur langsung sehat kok. Ya. Tapi kalau Anda usia 40-an, 50-an akan beda ceritanya. Ya. Jadi Anda punya stamina, Anda punya keberanian. Cukup berani, cukup stamina. Itu penting. Karena apa? Bisnis itu about, ya, is about berani, is about brave. Kalau Anda jadi dosen, ciri nomor 1 pintar. Kalau Anda jadi investor, ciri nomor 1 adalah disiplin. Kalau Anda jadi pengusaha, ciri nomor 1 adalah berani. Pintar nggak jaminan, kaya nggak jaminan. Betapa banyak orang ya, dia keluarga kaya, uangnya banyak, oke? Pintar juga, S1, S2, tapi nggak berani buka usaha. Oke? Relasi ada, teman ada, investor ada, nggak berani. Ciri nomor 1 pengusaha adalah berani. Nah, begitu Anda muda, Anda punya ini. Nekatnya ada. Nekat nggak baik menurut saya, tapi mending Anda nekat dibandingkan Anda pengecut. Kalau Anda nekat, Anda membuktikan sesuatu. Ini works or it doesn't work. Ini berhasil atau tidak berhasil. Tapi Anda pengecut, apa yang Anda buktikan? Betul? Tidak ada. Jadi nekat itu tidak baik, tapi menurut saya itu jauh lebih baik ketimbang Anda pengecut. Pengecut is nothing, Anda nggak buktikan apapun kok. Nggak usah ngomong. Ya? Nah, jadi mending nekat. Terus Anda cukup waktu ketika gagal. Anda usia 20-an gagal, masih ada usia 27, 28, betul? Kalau Anda usia 50 gagal, 60 gagal, Anda nggak punya waktu lagi sudah. Uangnya sudah habis, tenaga sudah habis, kesempatan sudah habis, betul? Walaupun contoh suksesnya juga ada, Colonel Sanders gitu misalnya, ya ada sukses di usia 60-an gitu, ya. Tapi kalau Anda bisa lebih awal kan lebih baik. Anda punya stok waktu, gitu. Makanya saya setuju dengan disampaikan oleh Jack Ma itu, Anda kalau usianya 20-an, 30-an, hajar aja semuanya. Selagi legal, selagi halal, hajar. Ya. Nah, bisnis apa yang mungkin kita lihat? Ini bisnis ya khas anak muda, walaupun semuanya mungkin gitu ya. Pertama, internet. Ya, yang berbasis internet, online marketing, online shop ya. Oke, sis. Nah, itu ya. Sis semuanya ya. Mas-mas yang nanya sis semua jawabannya gitu ya. Nah. Kaos kaki apa semuanya itu, wah itu wanita itu memang, aduh memang fitrahnya belanja deh itu, ya. Dia stres capek kasih uang belanja sehat deh itu, yakin saya, ya. Benar itu, ya. Saya sama istri itu, ya jalan, tunggu sini sebentar ya, saya mau ke toilet, oke. Ditunggu sebentar di toilet langsung belanja lagi deh itu ya. 5 menit aja itu, ya, langsung kayak gitu. Ibu saya apa lagi itu ya, kaos kaki beli, ya kaos kaki beli gitu ya, nggak bisa diem itu. Ditaruh tempat sebentar gitu ya, kita ke sana sebentar, langsung balik lagi tuh. Makanya kalau yang sudah nikah, ya kan suami istri, biasanya jalan ke mall, terus suaminya gandeng istrinya, istri jangan GR. Ya. Kan bilang suamiku penyayang, belum tentu, ya. Ya, karena ini kalau lepas, implikasinya besar, ya. Implikasinya besar, udah gandeng terus udah, nah aman sudah ya. Coba tuh ya, misal nih perempuan, misal mau beli apa? Kaos kaki buat anak. Di mana? Misal di mana misalnya? Misalnya di apa tuh? Shopping shop namanya? Apa namanya?
Udah lupa saya. Ya, belanja di sana, misal di metro. Ya. Itu kan harusnya 10 menit putus itu. Dari sini, tempatnya di sana, udah langsung zet gitu. Ya. Kalau cowok pasti langsung gitu tuh, langsung ambil jalan diagonal, zet langsung ke sana. Nah, wanita beda, tawaf dulu di sini, ya. Tawaf di sini, ya. Sa'i lagi di sini, ya. Gitu, melontar di sini, lontar uangnya di sini gitu, ya. Akhirnya perlu waktu 2 jam 45 menit, ya. Total costnya ya 500.000, ya. Kasakinya 20.000 aja. Ya. Itu fitrahnya wanita seperti itu, ya. Nah, jadi kalau Anda jual, makanya Zalora ngambil fashion, karena menurut survei mereka, orang belanja online nomor 1 adalah fashion. Ya, itu surveinya Zalora. Jadi ngapain dipikir yang lain? Ngapain jual yang lain? Langsung dijualin seperti itu. Ya, dan orang Indonesia ngabiskan waktunya sehari, anak-anak mudanya, orang-orang kotanya ngabiskan waktu 5 jam lebih sehari di depan handphonenya atau komputernya. 5 jam sehari loh. Ya, di antara 5 jam itu kan capek juga, enaknya shopping. Ya kan? Nah, itu. Dan anehnya jam shopping itu adalah ketika mereka habis stres bekerja ternyata. Itu surveinya Zalora. Jadi kerja stres gitu kan, jam 12 langsung shopping, senang dia udah. Ya, besok nanti jam 1 kerja lagi dia. Ya, nah, seperti itu. Jadi shopping itu menyenangkan. Gak percaya tanya ibu-ibu. Ya. Nah. Makanya ada pepatah mengatakannya, kalau Anda bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, berarti Anda tidak tahu tempat shopping itu di mana. Katanya. Nah. Atau Anda memang bisnisnya berbasis software ya, atau yang tadi itu tradingnya, kita jualannya. Atau Anda softwarenya. Makanya orang-orang terkaya zaman sekarang yang muda-muda itu pasti rata-rata mainnya di software, betul? Atau application, Facebook, betul? Kaya. Terus siapa lagi? Nah, kalau zaman sekarang turunannya lagi nih, apps namanya, Gojek misalnya. Nah, itu pintarnya dia tuh. Ya, ketika lagi krisis, ekonomi nggak sanggup apa-apa, tapi kan tetap orang perlu kendaraan. Perlu nyampe, betul? Nah, itu namanya needs adalah wants. Pengusaha itu harus fokus pada needs apa, wants itu apa. Oke? Yang penting nyampe gitu loh. Gimana cara nyampe? Pakai Gojek. Tapi infrastruktur mahal, ya udah pakai ojeknya orang lain, kerjasama selesai, langsung bisa. Ini juga ilmu yang dipakai oleh Facebook, ya. Gimana cara daftarnya? Anda harus punya email. Email udah punya semua kan? Langsung dapat. Ya. Gojek caranya gitu. Apa infrastruktur yang udah ada dipakai, langsung besar. Ya. Nah, YouTube juga gitu tuh. Si Twitter, ya. Twitter, nah, infrastruktur ini sama dia dibikin apa? Yang suka video namanya apa? Periscope. Nah, dia ambil infrastruktur dari sini. Pindah ke sini aja. Daripada bikin dari nol. Daripada bikin dari nol lebih capek, ya. Apps ya, sukses ya, Gojek, GrabBike. Mana yang lebih kaya, GrabBike atau Gojek? Kalau data yang saya dapatkan, ownernya lebih kaya GrabBike karena dia kapitalisasinya di berapa negara. Dia dapat untung bukan dari ojeknya, tapi dari pemodalannya. Ya, walaupun hebohnya di Gojek, tapi duitnya lebih gede sih GrabBike. Uber lebih gede lagi duitnya. Uber itu, Anda bayar ya, naik taksi berapa? 100.000. 100.000 tuh untuk si drivernya. Dia nggak dapat itu. Untung dari mana? Lagi-lagi kapitalisasinya. Ya, dia besar sekali karena apa? Berada lebih dari puluhan kota. Di puluhan negara. Dia jauh lebih kaya, walaupun tidak terkenal. Kita tahunya Gojek, karena Gojek itu kelihatan, fisiknya kelihatan. Ya. Itu kemarin kita cobain kan, kita cobain yang Uber itu luar biasa. Ya. Dia bilang, abang saya udah beli mobil ini, saya minggu depan ambil mobil. Itu drivernya coba. Minggu depan saya mau beli mobilnya dulu. Gila itu. Ya. Yang pertama masuk di Uber bahkan bisa dapat sampai dia katanya sampai 6 mobil waktu itu. Ya, dia sewakan lagi ke orang lain semuanya. Ya, nah itu si Uber. Ya. Kalau fashion, ya sekarang lihat tuh yang muda-muda seperti Mbak Dian Pelangi, itu juga luar biasa, usia masih 20-an, termasuk dalam 500 toko fashion berpengaruh di dunia, luar biasa. Tampil di New York, ya tampil di mana-mana gitu. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Memang benar, dia oke lah keturunannya memang ya, ibunya punya bisnis fashion gitu, punya bisnis pakaian gitu. Iya, tapi berapa banyak orang yang kayak gitu tidak bisa memanfaatkan, betul? Dia bisa manfaatkan secara baik. Banyak orang bilang, wah Khairul Tanjung itu kan kaya karena keluarganya ada dari menteri, ada dari ini. Yes, mungkin iya. Tapi banyak orang kayak gitu nggak kaya-kaya juga, benar nggak? Dia bisa masuk dalam 10 terkaya kok. Jadi dia bisa memanfaatkan secara positif resources yang dia punya. Nah itu hebat menurut saya. Ya, sama juga seperti Dian Pelangi. Kafe juga ya, di Jakarta juga mewabah, ini juga biasanya bisnis khas anak muda, ada di mal-mal, di Kemang, di Tebet gitu ya. Tapi ini sekedar contoh. Ya ini sekedar contoh, termasuk juga YouTube, ini juga pendirinya anak muda, seorang muslim ternyata. Jawed Karim itu pendiri YouTube dan dia muslim. Ya, nah itu
ini sekedar contoh aja. Sebenarnya bisnis apapun bisa. Anda keripik pun bisa, properti pun banyak contohnya, semuanya bisa. Ya, kelebihannya 3 tadi saya bilang. Kalau Anda masih muda, cukup waktu, cukup stamina, cukup apa lagi? Nah, 3 itu. Ya, lanjut. Oke, saya akan bahas tentang ini saja ya. Kita merintis usaha, kita hampir jam 5 soalnya. Jadi cara tercepat memulai usaha, ya. Anda tidak harus punya semuanya, ya. Anda tidak harus punya semuanya. Anda bisa melakukan trik ini saja, apa itu? Memindah dan memberi nilai tambah. Ini juga yang dilakukan oleh Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki. Oh ya, saya pengen tahu siapa yang pesan DVD meraih 100 juta pertama? Siapa yang pesan? Oke, ya. Sabar ya di dalam proses ini ya, delivery soalnya semuanya. Karena ini pas kemarin kena hari libur akhirnya jadi agak telat sedikit. Jadi insya Allah minggu ini udah kekirim semuanya. Memindah dan memberi nilai tambah. Contoh, ini paling ekstrim kita ngomong. Ya. Gado-gado paling murah di Jakarta berapa harganya? Mungkin dekat kompleks rumah, depan SD misalnya berapa? Tapi rasanya lumayan gitu. Berapa? 8.000 ada? Ada lagi lebih murah? 7.000 ada? Yakin ada? Nanti saya datangin loh. Ada? Ada ya? Oke, kalau nggak tanggung loh ya. 7.000, katakanlah 8.000 misalnya. Oke, pertanyaan lagi yang lainnya. Gado-gado yang paling mahal yang kita tahu di Jakarta berapa? Mungkin di mall, mungkin di tempat golf, mungkin di resort. 25 ada? Ada yang lebih? 40 di mana? Di mana? Bonbin? Oh, pakai kacamata. 40.000. Ya, ada lagi lebih mahal? Di Hotel Borobudur lumayan setahu saya harganya. Di Hotel Mulia setahu saya juga lumayan. Ya, 50.000 nggak dapat setahu saya. Belum pernah masuk ya? Waduh. Enggak lah, ini orangnya low profile, diem aja dia ya. Tahu-tahu jadi owner gitu ya. Amin. Ya, katakan 40.000. Ya. Kelihatan nggak peluangnya ini? Kelihatan nggak peluangnya ini? Paling murah berapa tadi? 8.000. Paling mahal 40.000 atau 30.000. Anda tidak harus jago bikin gado-gado, betul? Apa yang Anda lakukan? Memindah dan memberi nilai tambah. Nah, tanya sama abang-abang tadi ya yang jual gado-gado ya. Bang, aku mau beli gado-gadonya. Rutin setiap harinya. Senang nggak dia? Rutin setiap harinya 20 mangkok. Senang nggak dia? Langsung terharu dia tuh, nangis langsung gitu. Terima kasih. Mulai setengah mati jualan kemana-mana gitu kan. Nah, ada yang membeli rutin 20 mangkok setiap harinya. Pasti senang luar biasa deh. Ya, cium tangan langsung. Udah cium tangan dulu ya. Nah. Oke. Nah, karena beli banyak, harganya 6.000. Masuk akal? Masuk akal, dia masih untung lah. Sebenarnya bisa tekan lagi, cuma kasihan dia. Oke? Kita udahlah, nggak usah tekan-tekan banget. Ya udah, Anda apa yang harus dilakukan berikutnya? Cari tempat makanan ya, yang dia bisa harganya yang tadi itu 30 atau 40.000. Dia sudah jual macam-macam, tapi gado-gado belum ada. Contoh, empek-empek ada, gado-gado belum ada. Anda tawarin aja kerjasama. Saya hanya perlu space sebesar ini. Ya, saya jual gado-gado di sini, harganya 25.000. Setiap kali terjual 7.000 masuk ke Bapak. Oke? Dia berisiko? Enggak resiko. Kita pun resikonya kecil aja. Cuma dari sini modalnya kecil. Oke? Nah, datang lagi yang sama restoran Padang. Saya hanya perlu satu space saja. Bapak kan sudah jual rendang, gulai ayam, dendeng. Saya hanya perlu space sebesar ini saja untuk naruh gado-gado. Ya? Boleh Pak? Boleh. Tiap kali terjual Bapak dapat 8.000. Sisanya buat saya. Oke Pak? Oke, tos dulu Pak. Nah, cari tempat yang lain. Ya? Minimal teman kita juga banyak yang punya kuliner. Betul? Tanpa kenal pun itu penawaran yang menguntungkan. Penawaran yang menguntungkan. Dan orang melakukan itu semuanya. Ya. Nah, yang kalau misalnya terjual dengan satu mangkok harga 25.000, ya, yang punya toko untung, kita untung, tukang ini untung, siapa yang rugi? Yang nggak ikut seminar ini, ya, itu yang rugi, betul nggak? Ya, yang beli pun untung, karena dia belanja di mall ya biasa 25.000, betul nggak? Masa dia mau cari 8.000? Ya, orang melakukan ini pada apa? Pada batik, pada mainan, sama. Anda beli mainan di PIM, harganya bisa 70.000, kecil gitu, betul? Anda pergi ke Tanah Abang, beda harganya? Beda. Mangga 2, beda harganya. Anda pergi ke Cina sana, lebih murah lagi jelas.
Tapi masa Anda mau beli Iron Man mainan gitu, Anda berangkat ke Cina, gila aja Bang. Ya? Ada mata langsung aja beli sudah. Ya enggak? Anak udah nangis-nangis nih, ya. Iron Man gitu, ya udah 70.000 langsung beli sudah. Oh, Anda lagi jalan di sana, betul? Ya? Nah, jadi kita ngapain cuma memindah dan memberi nilai tambah. Batik juga sama, di Pekalongan murah. Tapi orang tidak tahu bahwa Pekalongan itu batik, batik itu Pekalongan, betul? Orang taunya apa? Solo, Jogja, betul? Nah, orang tuh memindah dia pindah ke Jogja, ke Solo. Dia pindah lagi sampai ke Jakarta. Dia pindah lagi sampai ke Johor baru, sampai ke Singapura. Lebih tinggi lagi harganya. Dia pindahkan, dia kasih nilai tambah. Ini artinya apa? Anda menghijrahkan barang. Kan itu saya bahas di awal. Anda menghijrahkan barang. Anda kasih nilai tambah. Batiknya bukan gelondongan lagi, tapi apa? Pakai manekin yang bagus, betul? Kasih lighting yang bagus, oke? Ada fotonya yang keren di sini, ya. Ada Pak Menteri di sini, ada artis di sini, Mas Adrian ada di sini, Mas Deva di sini pakai batiknya. Wah, beda harganya sudah. Pas gelondongan harganya mungkin 200.000 gelondongan. Yang ini bisa 500.000, bisa 1 juta. Ya. Kita kan ada bisnis gituan juga soalnya pernah gitu. Makanya kita tahu harganya itu berapa semuanya. Bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Tergantung bagaimana Anda memberi nilai tambahnya. Ya. Jadi saya ngomong di sini bukan soal gaduh-gaduhnya, tapi ini soal contohnya. Anda bisa terapkan pada apa saja. Jilbab bisa, mainan bisa, oke? Batik bisa, oleh-oleh khas daerah juga bisa, ya, semuanya. Di Malang, ya, itu apa-apa serba apel, betul? Bagus, bagus. Saya suka keripiknya apel, coklatnya apel, betul? Apalagi sambalnya juga apel, cake-nya juga apel, apalagi semua serba apel. Ya, mungkin ceweknya ya nggak tahu saya seperti apa ya. Nah, rasa apel atau tidak saya nggak tahu. Istri saya orang Kalimantan soalnya. Ya, nah coba kita lihat. Kalau di sana harganya murah nggak? Murah. Dibawa ke Surabaya beda harga, beda harga. Bawa ke Jakarta beda lagi harganya. Bawa ke Singapura beda lagi. Dikirim buat teman-teman TKW di Hong Kong beda harganya, beda lagi. Memindah dan memberi nilai tambah. Ya, jadi Anda hijrahkan barang hampir-hampir tanpa modal. Ya, apalagi ada punya nama baik, ya udah nggak pakai DP, nggak usah pakai bayar juga bisa. Saya pesan dulu, nanti kalau terjual baru bayar, bisa bayar tempo namanya. Halal, halal, legal. Ada yang bilang, oh nggak boleh tuh ngutang. Saya bilang ya, Nabi Muhammad pun pernah ngutang dan sering ngutang. Tahu nggak? Uang dia bawa barang dagangan dari Mekah, betul? Dia belum bayar. Ya, sebagian dia jadi agent, sebagian nggak. Dia ambil tuh barang, dia jual di kota yang lain. Oke? Barang dibawa belum dibayar. Secara accounting dicatat apa? Anak SMK pun tahu itu utang artinya. Betul? Nggak perlu Anda gelar S2 ya. Anak SMK pun tahu barang dibawa belum dibayar itu utang namanya. Dan itu berbulan-bulan. Ya. Jadi, boleh utang tapi utang produktif, utang dagang itu boleh dan tanpa riba. Itu boleh. Ya. Kadang-kadang ada aliran seminar tuh, oh tanpa utang. Ya itu utang itu. Anda bangun mall senilai 30 miliar. Gimana caranya tanpa utang coba? Kalau Anda bisnisnya rese ya bisa, buka warung ya bisa tanpa utang. Tinggal jepretin 10 juta langsung jadi gitu. Mall 30 miliar, gimana coba? Ya. Andai kata Anda punya uangnya pun nggak mungkin Anda langsung bayar jebret ke kontraktor, betul? Bayarnya by progress. Ya. Udah beres pun Anda kasih retensi 1 tahun. Ya. Kalau ada apa-apa, potong duitnya nih. Nah, itu utang itu artinya. Jadi boleh utang asalkan produktif, utang dagang dan tanpa riba. Ya, saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata ini. Oke, nah masuk akal? Masuk akal? Oke, sesuatu yang masuk akal biasanya gampang masuk kantong. Betul? Betul? Pagi, sore, malam. Wih, pinter ya. Habis ikut seminar siapa ini kok pinter? Ya, tambah pinter kayaknya. Oke? Ya, kita udah selesai jam 5 ini nggak terasa ya. Kita di sini dari jam 11:30, dari ada jam startnya jam 1 tadi kita. Ya, pasti capek teman-teman semuanya. Ya, ada lagi yang harus balik ke Kalimantan, ada lagi balik ke Bekasi, Bogor semuanya, ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.